Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Bambang, Pak Karel, Pak Andi Baso, teman-teman dari Dewas, pimpinan nasional Serikat Pekerja Serikat Buruh, dan teman-teman dari berbagai perwakilan provinsi provinsi dan lain-lain. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sudah bisa menjalankan agenda rutin ya sesuai dengan amanat ADART organisasi, dan mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa menghasilkan satu masukan yang bagus gitu ya buat peserta dan buat organisasi, dan menjadi komitmen bersama untuk dijalankan. Kira-kira begitu ya, ada acara-acara nasional. Saya dengan Pak Bambang teman lama, teman Pak Karel, teman-teman lama lah ya di Pandi ya. Jadi udah nggak asing lagi gitu. Reunian. Jadi kalau tadi Pak Baso tahun 92 ya, kalau saya 95 Pak. 95 saya udah bikin Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia dan bikin SPTP. Jadi udah 8 tahun ya, 8 tahun. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita bisa bertemu bareng-bareng. Saya usul Pak Karya, kalau ada yang mati duluan lihat pimpinannya aja. Jadi pada yang dulu saya dulu itu, yang mati anggota itu gara-gara demonstrasi misalnya, yang mati anggota pasti nggak rame. Jadi kalau pada yang mati jadi peristiwa nasional dulu itu, ya kan? Gitu loh. Jadi ya yang saya harapkan yang mati duluan nanti yang pimpinan nasional ya. Rudi, Bunati, saya gitu, ya kan? Nah, berarti anggota baru marah setelah melihat pimpinannya tergeletak di dalam tenaga air mata gitu ya. Ya kira-kira gitulah. Jadi saya ingin mengamini aja bahwa perjuangan itu saat-saat sulitnya adalah ketika kita merasa kesepian, dan dalam kesepian itu ada setan. Jadi pas saat demonya kita hirup pikuk, kemudian pulang ke rumah sendiri lagi, sepi, itu setan masuk tuh. Kalau saya, apa yang saya ngomong ini yang saya tulis 30 tahun lalu. Waktu saya jadi mahasiswa ITB, saya masuk penjara 3 tahun karena ngelawan Soeharto. Dimasuk ke penjara. Wah, pada saat masih di kampus hirup pikuk kan, seneng tuh, lu nggak ada masalah seolah-olah gitu. Nggak ada yang ditakuti. Jadi begitu, hidup 3 tahun di penjara, puyeng juga ya kan. Nah, disitulah setan masuk. Termasuk setan yang nawarin untuk minta maaf, menyesal, yang itu terjadi tuh. Jadi kalau kita merasa menyesal dan minta maaf langsung bebas tuh. Coba ini. Sampai sebegitunya. Kalau malam jam 2 malam dipanggil sama tentara waktu itu. Tentara panggil, Jumur ini kan hal kecil. Kita bikinlah surat pernyataan menyesal, minta maaf, gitulah kira. Selesai. Dan itu catatan hancurnya jiwa sepanjang masa. Karena bagi saya kalah itu boleh dan sangat mungkin kalah. Tapi jangan menyerah. Kalau kalah itu peristiwa fisik. Gaza Palestina boleh kalah, tapi orang Gaza Palestina tidak pernah menyerah. Gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau kalah peristiwa fisik, kalau menyerah peristiwa kejiwaan. Disitulah dimulainya kita menjadi mental orang kalah, mental budak dan sebagainya. Sampai gantungan di leher kita, itu kita kalah, tapi kita jangan pernah menyerah. Kira-kira begitulah, itu perjuangan ya. Jadi relax saja, kalau kita demonstrasi tidak langsung mendapatkan hasil, nggak apa-apa, tapi itu dicatat terus bahwa pergerakan nggak pernah berhenti. Makin banyak, makin menyebar dan sebagainya. Dan berbagai kebijakan yang akan dibuat pun misalnya begitu ya, itu seringkali juga mau nggak mau mereview apa-apa yang pernah terjadi sebelumnya. Oh, banyak penolakan dan sebagainya, sampai keluar
diskresi dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi kalau pemimpinnya tidak gila, tidak mengabdi oligarki, ya. Tidak mengabdi pada materi, tapi dia mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada orang-orang lemah sesuai perintah Undang-Undang Dasar dan Pancasila, maka riuh-riuh kita di daerah tentang tuntutan kita itu pasti didengar. Karena mereka akan berkhidmat kepada harapan atau aspirasi rakyat. Kecuali memang pemimpinnya gila. Pemimpin gila itu banyak di istana sekarang, banyak di kabinet, banyak di DPR. Gila pemimpin. Rakyat sudah merintih sejauh ini. Sekian persen gizi anak kurang, stunting, kerdil, otaknya mengerut gara-gara dapat gizi. Yang dibangun IKN, yang dibangun beton-beton ratusan triliun di mana-mana. Kan sinting. Kita harus berubah keadaan sinting ini menjadi keadaan yang waras gitu. Jadi jangan berlebihan, saya akhiri aja Pak. Maksudnya kalau saya terus pidato keluar dari sini demo ya. Jadi intinya selama KSPN masih bisa menyelenggarakan itu, dan saya rasa 1-2 buah kata kita dengarkan dari teman-teman boleh juga sih. Kalau kita santai ya, kita adalah mimbar bebas gitu ya kan, sampai sore kan. Gitu. Tetap kalau nggak dengar suara Pak Daeng, Pak Duki, kira-kira gitu. Pak Dewas ya? Iya, Dewas kesehatan. Luar biasa. Saya BPJS. Dulu mantan sekjen saya Pak. Iya. Mantan. Saya BPJS saya seumur hidup nggak bayar. Atau yang ada aturan gitu Pak ya? Karena saya pernah jadi pejabat pemerintah. Jadi waktu mau bayar, Bapak ini nggak usah bayar VIP kelas 1 dengan anak 2, karena mantan pejabat gitu kan ya Pak? Iya, kompensasi seumur hidup ya? Gitu kali ya? Kompensasi seumur hidup. Kalau itu enak tuh di pejabat. Tapi mungkin salah nggak tahu, saya nggak tahu juga tuh. Dan kita mau dibayar nggak bisa gitu loh. Masih dibayar pemerintah berarti. Di pemerintah berarti ya, karena mantan pemerintah kali ya. Berarti masih dibayar Pak Iya, Jokowi Pak. jadi mau dibayar. Saya nggak jelasin Pak ya. Jadi kira-kira begitulah. Jadi SD gratis. Jadi itu teman-teman sekalian, tetaplah semangat. Kita ada perjuangan di berbagai front. Ada front jalanan, front pengadilan, front politik bahkan. Dan kita mungkin sebentar lagi ada front politik. Nanti silahkanlah teman-teman yang lebih tahu akan memutuskan kepada siapa. Yang pasti ya, yang pasti satu orang presiden itu kekuasaannya sama dengan 570-an anggota DPR. Yang bikin undang-undang omnibus law itu presiden, DPR kemudian ketok palu, MK ketok palu, yang bikin peraturan-peraturan PP 36, PP 51 yang itu presiden yang tanda tangan. Jadi presiden itu penting. Makanya kalau capres-capresan ini buruh tidak ikut-ikutan, nah kebahatan. Nah, termasuk ada setan yang masuk. Nah, jadi silakanlah berdiskusi. Saya nggak mengarahkan kemana-mana. Walaupun saya timnas nomor 11 ya. Penyerang tengah, timnas Luar biasa 11. Tapi silakan aja. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.